trayate, akan mampu menyelamatkan orang dari mahato yang sangat besar, bahaya. Jadi bisa menyelamatkan orang dari bahaya besar. Bagaimana dengan kesungguhan dalam mempraktekannya secara lebih besar lagi, lebih baik lagi. Jika hanya sedikit aja dilaksanakan bisa menyelamatkan orang dari bahaya besar. Nah, rahasia dari pelaksanaan yoga-yoga seperti ini, itu rahasianya adalah ikeho kurunandana buddhi. Budinya, kecerdasannya itu terfokus baik. Satu, eke. Fokus satu kepada apa yang mau dicapai. Dan ini yang ditunjukkan oleh Arjuna sebagai pemanah ulung. Dari pemanah yang begitu banyak kan Arjuna yang berhasil memenangkan Sayembara. Sayembara itu asal katanya swayamwara. Jadi wanita-wanita, khususnya putri-putri raja pada zaman dahulu, secara umum ya wanita-wanita itu swayamwara, memilih sendiri. Jadi salah kalau dikatakan wanita pada zaman dahulu itu tidak punya suara. Malah diberikan kebebasan memilih. Tetapi yang dipilih itu yang tidak sembarang. Swayam artinya sendiri, wara memilih. Memilih sendiri. Yang terbaik. Bukan sekedar jatuh cinta ya. Tapi cintanya itu tidak membuta karena hanya wajah. Tetapi cintanya itu karena gagah dan terbaik. Itu pilihan wanita pada zaman dahulu ya begitu. Yang terpilih. Nah, yang berhasil terpilih seperti itu contohnya Arjuna kan. Arjuna memenangkan sayembara itu. Ada satu yang Drona mengkhawatirkan sebagai tandingan, saingan dari Arjuna. Jadi ada putra mahkota dari Raja Pedalaman. Raja Pedalaman yang para penduduk pedalaman ya. Di hutan-hutan yang kerjaannya berburu begitu. Nah, ada putra mahkotanya. Namanya Ekalavya. Kalau di pewayangan Jawa itu Bambang Ekalaya. Ekalavya. Nah, Ekalavya ini terkenal namanya sebagai Ekalaya karena karena terpusat targetnya. Jadi tidak sembarang namanya. Dan itu dilakukannya karena dia terfokus pada satu tujuan untuk pencapaian ya, untuk dicapai. Makanya namanya yang lebih terkenal adalah Ekalavya. Mendengar Guru Drona mengajarkan ilmu kemiliteran, khususnya ilmu panah, kepada putra-putra mahkota, pada putra-putra Raja Hastina, anak-anak Raja Hastina ya. Nah, dia datang juga ke sana, menghadap Resi Drona, Acarya Drona untuk diterima sebagai murid, siswa ilmu panah. Guru Drona ini melihat cara orang berjalan aja udah tahu. Gerak tangan atau bentuk lengan aja udah tahu. Diketahui, wah ini hebat ini. Kalau aku terima dia sebagai murid, dia bisa mengalahkan Arjuna.
targetku menjadikan Arjuna sebagai pemanah ulung satu-satunya di dunia akan gagal. Maka ditolak. Kalau karena ditolak, karena bukan kesatria. Bukan dari keluarga kesatria. Kalau Ekalaya ditolak itu karena juga alasan seperti itu. Tidak kesatrianya Hastinapura. Dan juga diam-diam Drona itu melihat karena bentuk badan, bentuk lengannya, cara pandang matanya, itu diketahui semua, dipelajari itu oleh guru Drona. Akhirnya ditolak karena dia bisa menggagalkan targetnya Drona menjadikan Arjuna sebagai pemanah ulung satu-satunya di dunia. Eklavya, karena dia sudah hidup hanya untuk panah, dia tidak kecewa. Ditolak oleh Drona. Dia kembali ke hutan, terus dia membuat patung Drona sebagai guru. Dia tetap sudah memilih ini guru saya. Sudah dipilih guru. Gurunya menolak pun dia tetap menerima ini guru saya. Walaupun saya ditolak, tapi ini sudah guru saya. Dibuatkanlah patung. Dan dengan ilmunya dan beberapa upacara, dimasukkan jiwa Drona di sana. Sehingga patung itu menjadi Drona sendiri. Dan Ekalaya menerimanya sebagai itu, Drona yang hidup. Itulah Drona. Diyakini seperti itu dan dia belajar dari Drona yang dalam patung. Akhirnya dia menjadi hebat karena itu. Berguru kepada Drona Acarya dengan cara seperti itu. Dia tidak berguru kepada yang lain lagi. Dia tidak marah, tidak dendam. Nah terus satu kali dia sedang istirahat. Tiba-tiba dia mendengar gonggongan anjing dan lama anjing itu sudah di depan dia. Membuka mulutnya mau menerkam dia. Refleks tangannya ngambil panah. Dipanah mulut anjing yang menganga lebar itu dipenuhi oleh anak panah. Tapi tidak dibunuh dia. Hanya anjing itu tidak bisa buka. Tidak bisa tutup mulut lagi. Karena kepenuhan anak panah. Larilah anjing itu ke tuannya. Yaitu para kesatria itu. Yang dipimpin oleh gurunya Drona. Karena mereka sedang datang ke hutan untuk latihan panah. Ambil berburu. Kaget Drona melihat begitu banyaknya anak panah masuk ke mulut anjing dan tidak melukai anjing, tidak membunuh. Kaget. Dicarilah jejak-jejak anjing itu. Dicari dari mana anjing itu datang. Ketemulah anak itu yang bernama Eklavya. Dia tanya dia, siapa kamu? Saya yang dulu ditolak, tapi Anda tetap guru saya. Kan ditanya, siapa gurumu? Ya, guru Drona, Anda sendiri. Terus Drona mulai berpikir, waduh, ini dia sudah hebat seperti ini. Kalau saya biarkan dia bisa mengalahkan Arjuna dan gagallah targetku menjadikan Arjuna sebagai pemanah satu-satunya di dunia. Akhirnya, kamu muridku tapi kamu tidak memberikan guru daksina. Guru daksina artinya persembahan kepada guru setelah belajar, setelah mendapat pelajaran. Murid itu wajib kayak sekarang itu ya bayar SPP. Tapi kalau zaman dulu belajar dulu,
selesai belajar baru harus bayar guru daksina. Dan guru daksina pada zaman itu adalah apa yang diminta oleh guru, itulah harus dipenuhi. Tapi biasanya kata-kata guru itu kata-kata yang menjadikan muridnya semakin hebat. Ya, kalau kita mengikuti kata-kata guru, perintah-perintah guru, ya itu ilmu yang tidak kita punya pun akan berdatangan. Murid itu akan menjadi ahli dan menjadi kuat, menjadi lebih sempurna lagi, hanya dengan mengikuti kata-kata guru. Jadi daksina apapun diminta oleh guru, tradisi zaman dulu itu diikuti oleh muridnya. Dan walaupun sulit, tapi muridnya berhasil melakukannya. Bukan karena muridnya hebat, tapi karena kata-kata guru yang menjadikan dia berhasil. Nah, dimintai guru daksina, Bambang Ekalaya alias Ekalabya siap, kayak tentara sekarang, siap gitu kan. Siap guru, apapun yang diminta oleh guru. Terus Dronacarya mengatakan, aku minta ibu jari atau jempol tangan kananmu. Dia tidak berpikir apa lagi, potong jempol kanannya, dipersembahkan pada gurunya. Kenapa jempol tangan kanan yang diminta? Karena ini yang menentukan keberhasilan melepaskan anak panahnya ya. Nah, itu dilakukan oleh Drona demi Arjuna. Begitu sayangnya Drona dengan Arjuna. Sehingga waktu perang Baratayuda sebenarnya lumayan setengah-setengah hatinya Drona untuk mengalahkan Pandawa. Tapi lebih banyak sih jiwa kesatrianya yang muncul. Jadi sudah memilih di pihak Kaurawa, artinya seluruh kemampuannya sudah di Kaurawa. Sehingga memang Drona itu berperangnya memang sungguh-sungguh. Sehingga habis pasukan Pandawa, banyak yang mati. Jadi seperti itu. Ekalabya itu berhasil karena dia fokus satu. Budi kecerdasannya itu difokuskan pada satu target yang harus dicapai. Karena dia harus menjadi pemanah ulung. Selesai. Dia tidak belajar yang lain-lain dan dia tidak mengalihkan dirinya, perhatiannya dari apa yang dia mau capai. Nah, demikian juga kalau orang mempraktikkan yoga. Jadi tidak memalingkan wajah dari pelaksanaan yoga, tapi yoga yang memang yoga. Bukan yoga yang terjemahan-terjemahan dari kepala-kepala orang. Yoga memang yang pesan dari yoga itu sendiri. Yoga artinya yoga. Yang asal katanya yuj menjadi kata yoga. Yoga artinya yuj itu artinya terhubung perfect, sempurna terhubung dengan Tuhan. Itu yoga. Melalui beberapa cara. Ada yang melalui karma yoga. Apapun dilakukan itu dipersembahkan sebagai yoga dengan Tuhan. Sebagai cara untuk menghubungkan dirinya secara sempurna dengan Tuhan. Itu karma yoga. Ada lagi yoga-yoga lain. Banyak yoga. Artinya untuk menghubungkan diri dengan Tuhan secara sempurna, banyak cara-caranya. Ada yang mantra yoga, japa yoga, suara yoga, hatha yoga, jnana yoga, dan seterusnya banyak. Tantra yoga. Nah, semua yoga-yoga itu
kalau dibiarkan sebagai yoga, maka orang akan berhasil mencapainya. Kalau yoga-yoga itu semua diterjemahkan sebagai yoga menurut kepala kita, menurut keinginan kita, kecenderungan kita, maka gagal kita mengikuti jalan yoga. Jadi inti dari apa yang sedang kita baca ini, bab 2 sloka 41 ini adalah hendaknya orang fokus kepada tujuan dari yoga untuk melaksanakan yoga dengan baik, dengan sungguh-sungguh, dengan tulus, penuh rasa bakti sebagai persembahan kepada Yang Maha Kuasa. Maka orang tidak akan pernah berpaling dari jalan yoga dan orang tidak akan pernah gagal dari jalan yoga. Rahayu.